Halo CTK Audience, balik lagi sama gue Fajar. Kali ini gue bersama Astra Daihatsu Sigra, gue akan membawa dia keliling-keliling ke workshop spesialis. Ada dua workshop yang akan gue kunjungin, yaitu satu workshop car care atau spesialis perawatan eksterior dan interior, dan yang kedua adalah workshop spesialis audio. Oke, seperti apa? Ikut gue deh, yuk. Nah, gue sekarang udah ada di dalam Astra Daihatsu Sigra. Sebagai mobil keluarga, ia memang diciptakan untuk membawa anggota keluarga. Mungkin ketika mempunyai anak kecil atau balita, nah dashboard Sigra ini nih, kalau menurut gue sih sangat rentan untuk kena kotoran nih. Tapi kita coba membuatkan bagaimana sih solusinya untuk merawat interior ini. Oke, kita lanjut lagi deh. Yuk. CTK Audience, kali ini gue udah bawa nih satu unit Daihatsu Sigra ke workshop spesialis car care Show Car Garage yang ada di kawasan Meruya, Jakarta Barat. Kebetulan di sebelah gue ini adalah sang pemilik workshop spesialis car care ini. Nah, seperti apa nih merawat mobil? Kita langsung aja nih minta tipsnya nih sama Mas Daniel. Halo Mas Daniel. Oke, dari keseluruhan mobil ini kalau kita lihat dari bagian eksterior, mungkin yang perlu diperhatikan adalah bagian chrome. Jadi untuk bagian chrome sih sebenarnya perawatannya sangat-sangat mudah. Jadi mungkin kita pakai nggak usah pakai bahan-bahan yang abrasif. Jadi perlu hanya cukup pakai wax saja. Oh, di wax. Jadi cukup pakai wax saja. Cukup pakai wax. Jadi pertama mobil harus ke dalam keadaan bersih. Okay. Untuk menghilangkan noda-noda, taruh wax di spons, lalu kita ratakan, lalu kita lap. Oke. Biasanya yang nempel di bagian chrome ini atau kotoran yang ada di bagian chrome ini adalah bekas air hujan, terus kotoran burung, aspal, dan serangga. Oke. Coba dalam interior Astra Daihatsu Sigra ini apa yang bisa dimaksimalkan atau perawatan apa nih dari tipsnya? Jadi kalau kita lihat interior Daihatsu Sigra ini, dalamnya itu ada beberapa bagian yang warnanya broken white, yang tentunya pasti akan kotoran akan mudah terlihat kalau nempel di bagian-bagian yang berwarna terang ini. Jadi kalau mungkin tadi kita udah ada eksperimen sedikit dengan kasih kayak makanan anak kecil, coklat, susu, saus segala macam. Yang penting adalah untuk perawatannya, apabila terkena kotoran langsung dibersihkan dengan menggunakan tisu basah. Oh, jadi kita sebaiknya sedia tisu basah di dalam mobil. Betul, ya? Sebaiknya sedia tisu basah di dalam mobil. Nanti setelah selesai dari perjalanan mungkin kita beri waktu sedikit untuk membersihkannya dengan all purpose cleaner. Nah, boleh tahu nggak step by step atau langkah-langkah membersihkannya? Jadi langkah-langkahnya pasti kita pertama kita lap dulu pakai tisu basah, lalu kita ambil sikat gigi kuas yang bahannya halus dan tidak akan melukai permukaan interior ini. Lalu kita semprotkan di kuas atau sikat gigi all purpose cleaner, lalu kita sikat dengan perlahan di bagian yang terkena kotoran. Dan terakhir kalau misalkan kotoran sudah bersih, kita lap dengan menggunakan microfiber. Oh gitu. Jadi sebetulnya cukup mudah ya, asal setiap ada masalah atau kena noda itu langsung diatasi. Betul, karena kalau memang terlalu lama noda itu dibiarkan, pasti akan masuk ke dalam pori-pori plastik ini. Oh gitu. Okay. Ya. Jadi kalau di dalam interior Daihatsu Sigra itu kita lihat ada AC dan ada air sirkulator untuk meneruskan udara AC ke belakang. Nah, jadi tentunya pasti akan ada debu yang nyangkut di kisi-kisi ini. Jadi kita untuk membersihkannya kita hanya cukup menggunakan kuas kering untuk menghilangkan debu-debu yang akan nempel di air sirkulator. Kalau untuk bagian jok, mungkin apabila terkena tumpahan itu susu atau misalkan cairan yang lain harus langsung dibersihkan, dan sesudahnya mungkin akan lebih baik apabila dibersihkan kembali dengan menggunakan pembersih khusus fabric atau fabric cleaner yang terdapat banyak di pasaran.
Audiens, gimana tips dari Mas Daniel untuk merawat Astra Daihatsu Sigra ini? Ternyata mudah kan? Nah, yang penting adalah tindakan preventif. Jadi sebisa mungkin setiap ada noda langsung diatasi dengan segera. Jangan sampai noda didiamkan hingga memandel. Sip, kita lanjut lagi yuk. Nah, CTG Audiens, destinasi yang kedua, kita mencoba untuk pengen tahu nih kualitas audio dari Astra Daihatsu Sigra. Kali ini kita main ke Mega Audio yang di kawasan Green Garden untuk langsung ketemu instalaturnya Johnny Chandra. Seperti apa? Yuk kita langsung tes audionya deh. Come on. Oke, CTG Audiens, destinasi yang kedua. Kali ini kita pengen mengetes audio nih. Sebetulnya kayak gimana sih kualitas dari audio Astra Daihatsu Sigra? Nah, di sebelah saya kebetulan sudah ada instalatur sekaligus pemilik dari workshop spesialis audio Mega Audio yang ada di kawasan Green Garden ya. Nah, silakan kita langsung tanya nih kepada ahlinya nih, seperti apa sih kualitas dari audio Astra Daihatsu Sigra? Silakan Ko Joni. Ya, menurut saya untuk audio standarnya sebenarnya sudah cukup mumpuni ya, terutama dari head unitnya. Itu juga sudah didukung dengan banyak fasilitas seperti bisa Bluetooth, telepon, USB, dan radio, dan terutama juga CD ya. Dengan sendirinya untuk sehari-hari ini sebenarnya sudah cukup mendukung gitu. Tapi tadi sempat kita tes untuk suaranya. Nah, pada saat kita dengan posisi semua di off ya, seperti equalizer dan loudness di off, itu akan ada sedikit kekurangan di frekuensi bawah dan frekuensi atas ya. Mana untuk suara Twitter dan bassnya itu agak kurang, maka kita butuh untuk di adjust gitu. Nah, adjustnya ini kita dari head unit sendiri kita pakai dari fungsi equalizernya, dimana itu kita naikin untuk bassnya sendiri sampai plus 6. Oke. Mid range-nya itu kita plus 1 aja cukup ya, dan untuk treble-nya sendiri kita sampai plus 7 ya. Plus 7 ya. Supaya mendapatkan suara yang cukup flat lah untuk di kuping ya. Dan itu tadi kita udah cobain juga, ternyata dengan settingan begitu suara yang dihasilkan cukup baik. Oke. Nah, salah satu lagi feature untuk menambah bass itu ada di loudness. Itu kalau mau dipakai kita boleh di on, tapi dengan sendirinya frekuensinya bass kita harus turunin juga di equalizernya ya, mungkin jadi plus 3. Nah, sehingga bass yang keluar itu akan lebih maksimal lagi gitu. Ya, tadi ada kita coba beberapa lagu, ternyata cukup baik. Nah, kemudian saya lihat juga di mobil ini untuk akustiknya sendiri ternyata cukup baik ya, terutama di counter dashboardnya. Ini bagi peminat audio, ini salah satu mobil yang cukup baik untuk dipakai, di upgrade audionya gitu. Terutama counter dashboardnya rata. Iya, ya. Itu banyak yang disukai. Banyak disukai ya, tidak terlalu banyak tonjolan di dashboard, ganggu dari speaker yang dipasang gitu ya. Apa kalau kita pasang speaker di dashboard atau di pilar, itu kan lebih baik lagi gitu. Oke. Kemudian satu lagi yang saya lihat menarik dari mobil ini adalah adanya counter topi di depan head unit ya, di atasnya. Desain ininya ya. Ya, itu ternyata cukup baik untuk apabila dia mau upgrade head unitnya menjadi yang ada monitornya, ini akan mengurangi efek pantulan jadi dari atas. Iya, tidak silau ya. Tidak silau. Jadi kita melihat gambar itu juga enak dan posisinya cukup rata gitu. Ini salah satu yang menarik menurut saya, cukup bagus. Ya, mungkin kalau kedepannya para pemilik mobil kepingin untuk mengupgrade unitnya, itu udah sangat terbantu sekali ya dengan posisi yang ideal gitu. Dan salah satu itu. Kemudian untuk pemasangan, kalau misalnya mau di-upgrade untuk suara, ya mungkin kita bisa tambah untuk simpelnya itu penambahan tweeter dan subwoofer ya. Kemudian tweeter itu kita bisa pasang di atas dashboard atau kita pasang di pilar gitu. Penambahan tweeter ya untuk mendongkrak nada frekuensi tingginya ya. Nada tingginya ya, itu untuk suara tingginya. Kemudian untuk menambah suara bass mungkin kita bisa tambahin subwoofer itu di bawah jok yang slim ya. Itu sudah cukup menurut saya ya, tanpa perlu harus mengganti speakernya aslinya. Tapi kalau untuk orang-orang tertentu yang memang ingin lebih bagus, ya disaranin ganti satu set
offset lah ya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Gitu. Oke. Oke. Selesai itu aja. Boleh diambil satu kesimpulan Ko Joni. Menurut Ko Joni itu bagaimana secara overall Ya. untuk sistem audio Astra De Jesus Sira ini? Secara Kesimpulannya, keseluruhan. secara keseluruhan menurut saya mobil ini didesain untuk mobil keluarga ya. Dan sendirinya 4 speaker tuh menurut saya harus dinyalain, terutama speaker tengah juga itu kan udah ada ya, kita harus hidupin untuk peng yang di belakang ya, sehingga tidak terlalu kosong gitu. Nah, di lain hal itu juga untuk mobil yang para pemakai yang tidak mau banyak upgrade, ya solusinya itu dengan mengadjust di equalizer head unit ya, dengan feature yang tadi kita sampaikan itu udah cukup baik. Tapi bagi para pemakai yang memang kepingin lebih baik lagi suara audionya, saran saya sih lebih bagus ada penambahan tadi seperti treble atau subwoofer di bawah jok atau mau di bagasi juga boleh ya, itu yang paling sederhana. Atau dengan mengganti head unitnya ya, dengan yang ada layar monitornya, sehingga juga bisa membantu untuk penambahan kamera di belakang juga ya. Jadi kalau dia mundur Iya, bisa lihat membantu ya. kameranya. Apalagi kan mobil ini mungkin bisa dipakai oleh ibu-ibu Ya, atau benar, itu antar anaknya ke ada sekolah anak, gitu kan, atau supaya mungkin untuk pelajar-pelajar yang kuliah ya cocok juga gitu ya. Nah ini bagus, ini menurut saya salah satunya ya upgrade yang bisa dilakukan adalah mengganti dengan head unit yang ada layar monitornya. Layar monitor ya. Oke. Jadi udah ketahuan kan kualitas audio Astra De Jesus Sira seperti apa. Nah, kalau pengen info lebih lanjut silahkan baca majalah Car and Tuning Guide edisi 549. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel YouTube Car and Tuning Guide. Oke, sampai ketemu di review selanjutnya. Terima kasih.